Setelah gencatan senjata dan orang-orang itu mengkhianati gencatan senjata tersebut dan akhirnya terjadi lagi genosida di tanah Palestina khususnya Gaza, akhirnya gue memutuskan diri untuk pergi ke Palestina. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Yordania. Tadi sempat ditahan sama petugas imigrasi karena ada beberapa kata-kata yang harus sedikit diperbaiki. Dan sekarang kita udah di lebih parah. Dompet duafa 2 minggu di sana nggak ngapa-ngapain. Cuma gara-gara apa? Keluar. Bukan. Ada gambar bendera Palestina nempel di banner. Enggak Di banner, di amplop, Ya, bayangin. Akhirnya dia kesini, ditangkap polisi di penjara. Ya Allah. Mitranya di penjara. Untung kita belum di penjara. Alhamdulillah. Di Mesir. Tapi kalau di sini masih Nggak separah Mesir ya Pak ya? ya karena kan dari sini Palestina cuma 2 jam dekat. Oh iya sih. Saya suka lihat antum Pak di Instagram ya. Kayak Ustadz Amar kan sempat sini Ustadz Ya, Amar. kesini kita yang Ustadz bantu. Amar, Mas Riz. Anies Baswedan. Ya. Buat teman-teman yang suka lihat media sosial mungkin gak akan asing dengan Pak Eko karena beliau adalah salah satu relawan Indonesia yang udah lama banget tinggal di Yordania. Kalau misalnya di Mesir kita kenal Bang Onim, kalau di Gaza kita kenal banget dengan legenda Hussein Gaza, maka Pak Eko adalah seseorang relawan dari Indonesia yang ditugaskan untuk pengungsi Palestina di daerah Yordania. Dan beliau memiliki tim namanya Tim Peduli dan itu benar-benar sangat aktif banget untuk membantu para pengungsi Palestina di daerah Yordania. Salah satu bantuan yang paling heroik menurut gua adalah ketika Pak Eko dengan tim pedulinya memberikan bantuan ke Gaza lewat pesawat dari Yordania, dan itu kerjasama dengan para pemerintahan RI juga sih. Inilah momen sebuah pesawat yang menjatuhkan bantuan kemanusiaan di atas Khan Yunis jalur Gaza. Organisasi bantuan swasta mengatakan bahwa hanya dengan pengiriman ratusan truk setiap Ada mungkin misal kita kasih bantuan, kadang-kadang juga ada protes ngapain bantu Palestina terus di Jordan juga ada miskin. Tapi nggak separah di Turki. Karena mereka ngerti mereka satu suku bangsa kan dulu. Iya bumi betul, Syam. bumi Syam, Palestina, Jordan, Lebanon, Suriah. Suriah. Jadi kayak Turki nggak begitu tajam. Iya ya. Alhamdulillah ini kita udah sampai di apartemen dan jadi second. Oke. Oh ya. Man. Alhamdulillah sampai guys. Assalamualaikum. Waduh, ada Indominya. Jadi kalau kita ke Yordania itu lebih banyak orang-orang tuh menggunakan apartemen. Jadi kalau misalnya kita lihat ada mahasiswa Indonesia tinggal di apartemen, kita punya teman dari Yordania, rata-rata mereka tinggalnya di apartemen dan akhirnya kita juga tinggalnya di apartemen untuk kurang lebih 2 mingguan. Oke, ini sampainya kita di Yordania di hari pertama, kita akan langsung ke tempat para pengungsian. Sekitar 1 jam dari tempat penginapan kita. Di sana akan banyak banget pengungsi Palestina, dari mulai anak-anak, orang tua, kakek nenek semua akan di sana, dan kurang lebih perjalanan dari tempat kita itu sekitar 1 jam lah kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi informasi yang diberikan oleh Pak Eko, kurang lebih di Yordania itu ada 14 tempat pengungsi resmi dan juga ada 10, kurang lebih ada lebih dari mungkin 10 yang itu nggak resmi. Dan jumlah dari para pengungsi Palestina di Yordania itu sampai sekitar 4 sampai 5 juta. Atau sama dengan lebih dari orang asli Yordania itu sendiri. Dan sampai sekarang mereka belum pulang ke negara mereka. Dan tentunya di pengungsi ini tuh banyak banget, nggak cuma yang dari 7 Oktober, ada dari peristiwa Nakba yang ada dari puluhan tahun yang lalu dan peristiwa-peristiwa lainnya, dan mereka hari ini belum pulang ke Palestina. Kalau ditanya mereka mau pulang apa enggak, jawabannya pengen, tapi dari PBB dan juga dari negara-negara yang bersekutu di sana tidak mengizinkan para pengungsi ini untuk pulang ke negara mereka. Oke, insyaallah ini kita akan langsung ke tempat pengungsian Jabal Nadif. Itu sekitar 1 jam dari sini perjalanan insyaallah. Asli, yang namanya bumi Syam, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon itu cantik banget negaranya. Asli. Oke. Alhamdulillah.
Kita udah sampai di tempat pengungsi di sini. Ini tempatnya teman-teman. Lucu banget. Jujur sebenarnya pertama kali gue datang ke tempat pengungsian, gue agak takut untuk ngerekam video. Karena biasanya di beberapa negara orang-orang itu agak risih dengan kamera. Tapi ternyata alhamdulillahnya para pengungsi itu ketika gue rekam mereka malah happy dan pengen banget buat direkam juga gitu. Alhamdulillah. Oke, ini kita posisi udah langsung di tempat pengungsian. Ini kita langsung lagi prepare untuk pengambilan foto. Ini kita akan temukan banyak teman-teman kita di sini. Sini nggak bisa karena memang nggak Aduh, seumuran lagi nggak enak kok jadi. Satu sindir berapa potong ayamnya? Ada yang bantu sindirnya? من وين جايين؟ هذا من فلسطين. من اندونيسيا. Indonesia atau min Indonesia? وجي يتكلم Indonesia. انا شكرا انيسيا. Terima kasih Indonesia. لا هذا من قريبنا النور. قل terima kasih Indonesia. تريك كمان اندونيسيا. Karir. Oh, kunci tuh. تريك مني اندونيسيا. Oke teman-teman, nih kita pasti udah selesai dari tadi bantu-bantu untuk pembagian makanan yang diberikan dari teman-teman Beramal Bersama dan juga teman-teman lembaga lainnya. Sekarang saatnya kita iftar di salah satu masjid di Yordania, namanya Markazut Thaqafi Al-Islami Masjid Jami'ah. Apa tuh? Harus dibaca. Nah, kita akan bukber di sini karena katanya tuh di sini banyak yang buka dari berbagai macam negara. Ini masjid yang lebih. Ini dia masjidnya, mantap. Udah ada Pak Iko di mana? Oi. Jadi ini tadi inisiatif dari Pak Eko, katanya di sini banyak yang dari berbagai macam negara untuk buka bersama dari mulai Afrika, Indonesia dan lain-lainnya. Syukran. Ini dia. Malaysia, Tapi memang Filipina semua, dengan Nigeria. dengan masjid. Iya. Semua negara Pak di sini. Harian berarti. Yang ya, Palestina, orang Palestina. Oke, ini ramai banget guys dari berbagai macam negara. Halas? Oke. Oh, ini teman-teman udah pada standby. Duduk di Mas tadi Indonesia versi apa Mas? Indonesia saya dari Bukan, ini bolanya Indonesia versi apa? dari Bahrain, alhamdulillah 1-0 menang. 1-0, mantap. Gimana Mas 4 Maman? menit waktu normal selesai. Gue ngeliat ada orang-orang Cina, anak-anak muda yang juga ikut iftar bareng kita. Nah karena koneksi itu penting, dan gue heran, gue datang nggak bisa bahasa Inggris, tapi traveling ke Yordania. Dan ketika gue coba ngomong pakai bahasa Arab, bahasa Arabnya lebih fasih daripada bahasa Arab gue. كيف تعرف اللغة العربية؟ أنا درست في المعهد، يعني معهد يعني مدرسة خاصة للدين. أنا قد درست عربية ل5 سنوات. 5 سنوات. أيوة ما شاء الله. في معهدي. Jadi banyak banget mahasiswa dari Cina, Indonesia, dan ternyata mereka adalah mahasiswa Universitas Yordania yang emang benar-benar menerima mahasiswa internasional. Anak nggak bilang 3 porsi tuh, langsung diambil aja buat beliau. Dan itu mungkin kegiatan gua untuk hari pertama di pengungsian Palestina di Yordania. Semua yang hari ini gua rasakan di hari pertama itu seru banget rasanya. Kenapa? Karena di situ gua mulai sadar kalau ternyata
yang lebih penting dari apa yang kita punya adalah apa yang kita berikan. Semua value, semua achievement, semua penghargaan yang kita punya, ketika datang ke sana tuh gue ngerasa kayak kagak ada gunanya gitu. Lah lu pernah juara matematika, lu pernah juara bela diri taekwondo, lu pernah juara sebagai acara internasional di Malaysia. Oh my god, itu bener-bener kagak ada gunanya teman-teman. Dan gue ngerasa kayaknya udah mulai sekarang hari ini kita lebih memberikan manfaat kepada orang lain ketimbang hanya membanggakan diri kita sendiri. Nama gue Muhammad Fahri dan sampai bertemu di Baitul Maqdis nanti.